Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Ya, anak-anak, hari ini Iman akan membahas materi bab 6 yang membahas tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang integrasi nasional. Sudah saya jelaskan apa itu integrasi nasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika suatu negara ketika membentuk suatu integrasi nasional, maka tidak bisa dipungkiri dalam membentuk integrasi nasional itu terdapat ancaman-ancaman yang bakal terjadi, yang akan terjadi ketika negara itu membentuk integrasi nasional. Kita tahu di Indonesia ini negara kita sudah merdeka sejak lama, dari tahun 1945. Tapi negara kita yang sudah lama merdeka ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya Indonesia terbebas dari ancaman dan gangguan yang mengancam terhadap bangsa kita. Jadi ketika sudah merdeka, bukan serta-merta kita bebas segalanya, pasti ada ancamannya. Ancamannya berupa apa? Banyak sekali. Ada ancaman militer, ada ancaman terhadap budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang ancaman dulu. Saya tuliskan, ancaman ini merupakan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional. Konsepsional ini secara terencana. Yang dilakukan melalui atau berupa suatu tindakan, baik tindakan ini bisa berupa tindakan politik maupun kejahatan yang mana tindakan itu dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi saya ulangi lagi, ancaman itu adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional. Konsepsional ini mempunyai arti terencana atau garis miring terencana yang dilakukan melalui atau bisa berupa suatu tindakan politik atau kejahatan yang mana tindakan itu dapat membahayakan kedaulatan negara. Tindakan itu dapat membahayakan kedaulatan negara. Lalu, itu pengertian secara umum. Lalu, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002,
Ancaman ini merupakan suatu usaha. Saya tuliskan, ancaman ini merupakan suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai usaha itu dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi secara poinnya, negara ketika membentuk integrasi nasional, tujuannya adalah menciptakan kedaulatan nasional. Nah, kedaulatan nasional itu ketika akan menciptakan kedaulatan nasional, maka timbul ancaman. Nah, ancaman ini pengertiannya adalah usaha yang dilakukan secara konsepsional tadi atau secara terencana yang dilakukan berupa suatu tindakan kejahatan politik yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan oleh individu, per kelompok individu, bahkan bisa dari luar negeri. Nah, itu termasuk ketika kegiatan itu membahayakan kedaulatan negara, maka itu bisa disebut ancaman negara. Itu. Jadi ancaman negara ini harus kita waspadai. Sebentar. Lalu, ancaman ini dapat diklasifikasikan menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Pertama dibedakan menjadi ada ancaman militer. Ancaman militer ini di dalamnya ada agresi, lalu ada pelanggaran wilayah, ada spionase, ada sabotase. Nah, jadi ini ancaman terhadap integrasi nasional ini bentuknya pertama ada ancaman militer. Ancaman militer ini di dalamnya sebenarnya ada banyak. Pak Iman kasih contoh 4. Jadi pertama ada agresi, ada pelanggaran wilayah, ada spionase, ada sabotase. Nah, sebelum bahas itu semua, kita akan membahas tentang ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer ini pengertiannya adalah ancaman yang menggunakan senjata yang canggih, senjata yang canggih, dan dilakukan
secara terorganisir. Yang mana kegiatan itu dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi saya ulangi, ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan senjata yang canggih ya dalam ini, senjata yang canggih dan dilakukan secara terorganisir. Yang mana kegiatan itu yang menggunakan senjata dan terorganisir ini dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi itu pengertian ancaman militer. Lalu kita masuk ke ancaman militer itu kita ada banyak bentuknya. Pertama, agresi, yang Pak Iman sebutkan tadi ada agresi. Apa itu agresi? Agresi itu merupakan tindakan merusak, menyengsarakan, dan membahayakan orang. Yang mana kegiatan ini dilakukan secara destruktif. Destruktif ini menghancurkan ya. Itu. Saya ulangi lagi, agresi adalah tindakan merusak atau menyengsarakan dan membahayakan orang, yang mana kegiatan ini dilakukan secara destruktif atau menghancurkan. Nah, lalu contohnya adalah contoh dari agresi ini, kita tarik garis adalah agresi militer. Agresi militer ini biasanya tindakan merusak yang menggunakan senjata. Contohnya adalah misal agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 ini terjadi pada 21 Juli 1947. Lalu ada agresi militer Belanda 2. Agresi Belanda 2. Agresi militer Belanda 2. Ini terjadi pada 19 Desember 1948. Itu contoh dari agresi militer. Nah, agresi itu dapat dilakukan selain agresi militer, ada banyak sekali. Contohnya ada invasi. Invasi ini adalah suatu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata berusaha memasuki daerah yang
telah dikuasai oleh negara lain. Dikuasai oleh negara lain. Contohnya adalah contoh kegiatan invasi ini, misalnya invasi Indonesia ke Malaysia. Indonesia ke Malaysia atau Timor Leste. Ini contoh dari agresi. Contoh dari invasi. Nah, invasi itu merupakan bentuk dari agresi. Lalu, tadi contoh dari ancaman militer pertama ada agresi. Lalu yang kedua ada pelanggaran wilayah. Selain agresi ada pelanggaran wilayah. Apa itu pelanggaran wilayah? Pelanggaran wilayah ini merupakan suatu bentuk tindakan